Minasan, konnichiwa. Welcome back to Nichimoto Family. Dan kali ini kita ada di sesi Nichikatsu. Dan kali ini kita akan membahas grammar JLPTN 5 dengan kehidupan bulan Juli tahun 2018. Kita ada di episode keempat membahas grammar website Jeplang yang bab keempat. Nanti linknya ada di description. Langsung aja kita mulai. Oh, ada makanan enak ini. Ini makanan namanya baumukuhen. Jadi, konban wa baumukuhen desu. Konban no bangohan wa baumukuhen desu. 一緒に食べましょう. Jadi 一緒に食べましょう. Jadi grammar yang kita pelajari di sini adalah 一緒に食べましょう. Jadi kalau misalnya ada satu kata kerja tabemas, terus kita ganti dari tabemas jadi tabemasho, itu berarti kayak ada ajakan gitu loh untuk ayo bersama. Nah, bersama itu isyoni. Jadi, isyoni tabemasho, ayo kita makan bersama. Enak sekali. Lanjut, ini malam ini. Contohnya kalau kemarin malam makannya somen. Ini kan somen itu kayak salah satu jenis mie gitu di Jepang. Mie kayak kalau di Indonesia tuh ada mie-nya namanya miswa gitu. Jadi bentuknya tuh halus sekali. Nah, itu kalau di Jepang somen. Nah, bentuk lampau itu dari des diganti jadi deshita. Jadi, kino no bangohan wa somen deshita. Gitu. Kino no bangohan wa somen deshita. Gitu. Kalau misalnya kata kerja dari mas bisa diganti jadi mashita. Misalnya somen wo tabemas, itu berarti makan somen. Tapi kalau bentuk lampau somen wo tabemashita. Itu. Kino somen wo tabemashita. Kino no bangohan wa somen deshita. Ini buatan sendiri. Kino no bangohan wa somen deshita. Kalau bentuk lampau dari des jadi deshita, mas jadi mashita gitu. Nah, kalau bentuk negatif gimana? Dewa arimasen. Bentuk lampaunya jadi dewa arimasen deshita. Tinggal ditambahi deshita di belakangnya. Pan dewa arimasen deshita. Atau kalau kata kerja juga sama. Pan wo tabemasen deshita. Jadi tinggal ditambahi deshita di belakangnya untuk kosakata lampau. Secara grammar ini mudah, tapi untuk kita orang Indonesia yang tidak ada kata kerja lampaunya, kadang-kadang kalau speaking bisa kelupaan. Jadi pastikan kita tidak melupakan deshita atau mashita atau masen deshita gitu untuk bentuk lampau pada saat kita conversation. Kita ulang ya. Kemarin malam makanannya adalah somen. Kino no bangohan wa somen deshita. Gitu. Pan dewa arimasen deshita, bukan roti. Lanjut. Nah, bulan 7 ini jujur fotonya ada agak sedikit. Kenapa? Karena ini musim ulangan. Jadi memang sibuk sekali. Jadi kalau ditanya ada pergi kemana? Doko kai ikimashita ka? Gitu. Kan bentuk lampau ya. Dokoka. Dokoka itu kayak entah kemana gitu loh. Dokoka. Apakah pergi kemana gitu loh. Dokoka ke gitu ya. Ikimashita ka? Doko kae ikimashita ka? Apakah Anda pergi ke suatu tempat gitu loh. Nggak tahu tempatnya apa, tapi tempat ya salah satu tempat lah. Jadi kita disebut dokoka. Doko kae ikimashita ka? Doko e mo ikimasen deshita. Saya nggak pergi kemana-mana. Doko e mo ikimasen deshita. Bentuk lampau, tidak pergi kemana-mana. Ya karena ada scan, karena ada ulangan. Scan nggak arimashita kara. Begitu. Nanti tapi itu kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Scan deshita, itu juga bisa. Doko ka e ikimashita ka? Iie, doko e mo ikimasen deshita. Scan deshita. Itu bentuk lampau, jangan lupa. Nah, karena juga sudah bulan 7, jadi sering kalau misalnya ketemu orang Jepang gitu ditanyai dari mana atau kapan ke Jepang. Nah, ini adalah sekian conversation-nya. Dan bulan 7 ini juga bukan homesick ya, tapi kayak ada kangen-kangennya sama Indonesia, sama
aksara Jawa gitu dan lain sebagainya. Coba kita lihat conversation yang ada di sini. Doko kara kimashita ka? Ini bentuk yang paling umum untuk menanyakan kamu ini dari mana gitu, atau dari negara mana gitu loh ya. Doko kara kimashita ka? Indonesia kara kimashita. Jawabannya begitu. Negara kara. Kara itu dari, kimashita datang gitu. Doko kara kimashita ka? Indonesia kara kimashita. Itsu kimashita ka? Kapan datangnya? Itsu. Doko. Doko itu mana. Itsu itu kapan. Itsu kimashita ka? 2018年の4月に来ました。いつ来ましたか？ 2018 年4月に来ました。Kapan datangnya? Oh, datangnya bulan April tahun 2018. Begitu. Terus ditanyain lagi contohnya, Indonesia no doko kara kimashita ka? Indonesia bagian mana gitu. Indonesia no doko kara kimashita ka? Indonesia no Surabaya kara kimashita. Surabaya kara kimashita. Saya datang dari Surabaya begitu. Kalau ditanya, bisa juga bentuk pertanyaannya doko no kuni no gakusei desu ka? Jadi kalau ada kata kuni itu berarti negara, kuni. Doko no kuni no gakusei desu ka? Kamu ini murid negara mana gitu. Indonesia no gakusei desu. Ini saya murid Indonesia. Indonesia no gakusei desu gitu. Ya, tambahan bagi kalian yang tertarik ingin membaca ini aksara Jawa apa, bisa dijawab, bisa dibaca dan bisa ditulis di komen. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, jadi ini sekedar ingin berbagi jadwal ulanganku waktu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata pelajaran. Jadi 6 pelajaran bahasa Jepang sama 1 pelajaran untuk matematika IPA atau matematika IPS. Kita lihat yang bunpo, yang grammar. Contohnya, jadi ini ada kelas dari A sampai E. Nah, untuk yang grammar tuh bahannya semuanya sama sampai intermediate bab 3. Jadi kita bisa bilang A クラスの試験範囲は中級参加までです。Bahan ulangannya kelas A itu sampai intermediate bab 3. Kan memang sampai intermediate bab 3, maksimal bab 3. Shiken hanyi itu artinya bahan ulangan. Jadi area yang diujikan gitu loh. Shiken itu ulangan, hanyi itu kayak ranah atau apa ya, range gitu lah ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kelas A seperti itu. Kelas C juga C kelas no shiken hanyi mo chūkyū sanka made desu. Jadi ada 2 kalimat. Jadi bahan ulangan kelas A itu sampai grammar intermediate bab 3. Kelas C juga sampai intermediate bab 3. Nah, 2 kalimat ini bisa digabungkan seperti ini. Berarti kan dua-duanya kan sama. Berarti kan bisa dibilang A クラスの試験範囲と C クラスの試験範囲は同じです。Sama gitu loh. Bahan ulangannya kelas A dan kelas C itu sama. Jadi di sini kita belajar bagaimana cara memakai grammar onaji yang artinya sama. Bisa karena keduanya ini sama, kita bisa bilang A クラスの試験範囲と C クラスの試験範囲は同じです。Tapi juga bisa dipersingkat lagi. A クラスと C クラスの試験範囲は同じです。Kan kita tidak perlu ya mengulang no shiken hanyi. Itu diulang 2 kali kan tidak perlu. Sama juga dalam bahasa Indonesia. Kan kita tidak ngomong dalam bahasa Indonesia bahan ulangan kelas A sama dengan bahan ulangan kelas C. Kan kita juga tidak bilang gitu. Kan disingkat. Bahan ulangan kelas A sama dengan kelas C gitu. Ya ini seperti itu. Ini seperti itu. A クラスと C クラスの試験範囲は同じです。Atau juga bisa A クラスと C クラスは同じ試験範囲です。Nah, ini dalam bahasa Jepang. Jadi kelas A dan kelas C sama bahan ulangannya gitu. Jadi kita belajar cara penggunaan kata onaji di sini. Bisa dipelajari juga lebih detail di Jeplang secara langsung. Ada berbagai cara
dan bisa juga disingkat-singkat gitu. A クラスと A クラスの試験範囲は中級参加までです。C クラスの試験範囲も中級参加までです。A クラスの試験範囲と C クラスの試験範囲は同じです。Bisa disingkat lagi. A クラスと C クラスの試験範囲は同じです。Atau 試験範囲nya bisa dipindah ke belakang. A クラスと C クラスは同じ試験範囲です。Begitu. Mungkin pattern-pattern atau patron-patron seperti ini bermanfaat untuk mengerjakan JLPT yang bagian grammar. Kalau ada soal bintang-bintang ini, jadi kita nggak bingung gitu loh. Oh, ini mau ditaruh di mana dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Jadi ini kita belajar tentang membandingkan atau kayak menyambung dua kalimat gitu. Ini ada dua scene dalam satu filmnya film Mission Impossible kalau tidak salah ya, tidak tahu tapi saya ini pemainnya Tom Cruise tahu saya ya. Jadi kalau kita lihat yang bagian kiri, kono shin wa akarui shin desu. Ini scene ini terang, kan terang ya. Kalau yang kanan kan gelap, yang kiri terang gitu. Kono shin wa akarui shin desu. Yang kanan, ano shin wa kurai shin desu. Jadi untuk scene ini terang, tapi scene itu gelap. Bagaimana digabung dalam satu kalimat? Kono scene wa akarui scene de, ano scene wa kurai scene desu. Gitu. Jadi gampang, tinggal des ininya diganti jadi de, koma, ano scene wa kurai scene desu. Begitu. Ini bisa berlaku untuk berbagai macam kata kerja atau subjek dan lain sebagainya. Jelasnya bisa ada dilihat di Jeplang bagian drills, itu ada banyak sekali latihan soalnya, monggo dilihat di sana. Nah, sudah bulan Juli sekian, karena memang juga musim ulangan, fokus belajar, jadi fotonya tidak begitu banyak. Tapi dari sini kita sudah bahas semua grammar yang ada di bab 4 Jeplang. Sekian untuk episode Nichikatsu kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya selalu update dengan Nichimoto Family. Semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Jepang kita semua. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Nichimoto, motto, motto. Sayonara.